Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maldi Firmansyah akan mempresentasikan hasil kerja saya. Latar belakang. Pemboman atau yang sekarang disebut sebagai alat peledak improvisasi atau IED bukanlah hal baru. Bom tradisional telah dan kemungkinan akan terus menjadi senjata utama teroris dan ekstrem. Banyak pembicaraan dan fokus penegakan hukum saat ini berpusat pada serangan kimia, biologi, dan nuklir. Taktik di antara sebagian besar beberapa organisasi teroris terbesar atau spin-off mereka dari abad yang lalu, misalnya IRA dan PLO, telah menunjukkan penggunaan IED yang konsisten dalam serangan mereka. Mungkin perbedaan terbesar selama abad yang lalu adalah penyempurnaan atau kapasitas serangan yang dilakukan. Transportasi ditargetkan. 1. Moda transportasi telah menjadi target serangan teroris atau digunakan untuk memfasilitasi serangan selama lebih dari 1 abad. Salah satu contoh pertama adalah serangan terhadap Alexander Tsar Rusia. Pemimpin Narodnaya Polia memutuskan untuk membunuh Tsar Alexander. Rencana awal mereka adalah meledak kereta Tsar. 2. Narodnaya Polia, lebih sering disebut sebagai People Will atau yang sering disebut juga kehendak rakyat, pelopor Partai Revolusi Sosial yang didirikan di Rusia pada musim gugur 1879. Anggota organisasi ini pada akhirnya bertanggung jawab atas kematian Tsar Alexander pada tanggal 1 Maret 1881. Setelah beberapa kali gagal, seorang anggota People Will membunuh Tsar dengan bom yang dilempar dengan tangan. Tsar meninggal beberapa waktu kemudian. Peristiwa ini dapat dilihat sebagai cikal bakal serangan terhadap moda transportasi dan terorisme. Menurut situs web basis pengetahuan teroris, antara 1 Januari 1968 dan 1 Januari 2006 ada 988 insiden teroris yang menargetkan transportasi yang dilakukan oleh 95 kelompok teroris di dunia seluruh. Satu sistem transit adalah target teroris yang umum. Angka-angka ini hanyalah contoh insiden yang menyoroti fakta bahwa kendaraan transit sebagai target pilihan bagi yang teroris. Teroris yang dilancarkan terhadap sistem transit memungkinkan teroris yang untuk memenuhi tujuan utama mereka dengan mudah dan dengan kemungkinan korban yang tinggi. Jutaan orang melewati fasilitas transit setiap hari, dan di beberapa lokasi itu ada transportasi utama. Kasus dan serangan teroris terkenal dengan jaringan transportasi selain 9/11. 1. Penerbangan. 2. Maritim. 3. Bus dan kereta api. 4. Truk, mobil, van, taksi, limusin, dan kendaraan penyelamat. 5. Sepeda. Ringkasan target transportasi baru-baru ini. Antara tahun 1997 dan 2000 terdapat lebih dari 110 insiden teroris yang menargetkan bus, depot bus atau halte bus selama waktu yang sama ini. Target pilihan kedua tampaknya adalah perkeretaapian. Beberapa negara yang lebih umum mengalami serangan terhadap transportasi adalah Israel, India, Jerman, Guatemala, Pakistan, Rusia, Filipina, Sri Lanka, Britania Raya. Penggunaan bom bunuh diri. Salah satu serangan yang lebih menonjol terhadap negara barat adalah Kedutaan Besar Amerika Serikat April 1983 di Beirut ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan sebuah van menewaskan 63 orang. Menurut Angkatan Darat Amerika Serikat, setidaknya ada 300 serangan teroris dan bunuh diri terpisah di dunia
sejak serangan Beirut. Namun, laporan ini mencatat bahwa teroris bunuh diri terus-menerus selama 20 tahun terakhir. Siapa pengebom dan kelompoknya? Tanpa sedikit perdebatan, sebagian besar akan pendapat bahwa para pemimpin dalam bom bunuh diri saat ini adalah anggota-anggota Hamas di Palestina. Ketika meneliti penggunaan teroris bunuh diri dari perspektif kelompok, Angkatan Darat Amerika Serikat bahwa beberapa alasan mengapa titik ini digunakan oleh sebuah kelompok. Beberapa alasan tersebut seperti serangan bunuh diri dapat mengakibatkan korban jiwa yang besar dan kerusakan yang luas. Keberhasilan misi bunuh diri hampir dijamin setelah penyerangan berangkat untuk operasi, dan serangan bunuh diri relatif murah, namun sangat efektif. Perkiraan biayanya hanya $150 untuk melakukan serangan bunuh diri. Kasus untuk grup yang ditemukan di Amerika Serikat dan luar negeri. 1. Lackawanna Sikh. 2. Portland 7. 3. Northern Virginia. 4. IAP. 5. Jamaat Al-Fuqra dan Muslim Amerika. Kasus penting lainnya, kasus Bali. Salah satu lokasi dunia yang mengalami peningkatan aktivitas teroris adalah di Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2003, sebuah bom melakukan di luar JW Hotel Marriott, Jakarta, menewaskan 12 orang. Dan pada tanggal 9 September 2004, sebuah truk yang penuh dengan bahan peledak diledakkan di luar kedutaan besar Australia di Jakarta, menewaskan 11 orang. Lokasi kedua di kawasan yang merasakan kemarahan teroris adalah Bali. Baru-baru ini, 1 Oktober 2005, bom meledakkan di dekat 3 restoran, menewaskan 4 orang. Kasus yang difokuskan adalah kasus yang terjadi pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang di Sari Club dan Pedi Bar di Kuta. Pengeboman klub malam tahun 2005 adalah pengeboman besar ke-7 di wilayah tersebut dalam rentang waktu 3 minggu. Serangan ini dikaitkan dengan Jemaah Islamiyah, sebuah kelompok teroris Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan negara Islam yang terdiri dari bagian Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Namun menurut otoritas intelijen Amerika Serikat dan Asia, serangan itu terkait dengan Al-Qaeda. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.